Akhirnya aksi gagal bayar nasional mulai menunjukkan hasilnya. Ya, di video kali ini saya ingin menunjukkan beberapa pinjol yang TWP-nya itu sangat tinggi sekali, gitu ya. TWP itu apa Bang? Nanti kita bahas. Oke, saya mau nyebutin dulu ya pinjol-pinjol yang calon-calon bangkrut di tahun depan. Oke, jadi tahun depan nih ya. Tahun depan ini akan banyak pinjol yang berguguran juga. Ya, di tahun ini sudah ada Dana-Fix, Finmas, dan lain-lain gitu ya. Nah, langsung saja akan saya sebutkan pinjol-pinjol tersebut, oke? Nah, langsung saja kita baca beritanya, oke? Di sini dari Financial Business gitu ya. Daftar pinjol dengan kredit macet yang tinggi gitu ya. Oke, di sini ditulis oleh Pernita Hestin Untari Selasa 28 November 2023. Jadi waktu kemarin gitu ya. Oke, langsung saja kita baca bla bla bla. Nggak penting ya, saya mau tahu listnya aja langsung gitu ya. Nah, ini dia list pinjol-pinjol yang kredit macetnya itu sangat tinggi sekali. Yang pertama Tanifan ya, TKB-nya hanya 36%, TWP-nya 63%. iGrow 53%, Trust IQ 82%, Danamas 90%, Maukes. Nah, siapa yang punya hutang di Maukes? Apakah sudah auto lunas? Kalau saya hutang di Maukes itu sudah auto lunas, tidak pernah ditagih lagi, tidak masuk slik OJK, tidak ada DC lapangannya juga, ya. Seperti itu Maukes, oke. Nah, Maukes ini TWP-nya 9,5%. Oke, lalu Investri ya. Lalu cash cepat. Nah, cash cepat itu seperti apa sih? Coba ya, cash cepat. Yang gambarnya daun itu ya, pohon ya, pohon. Oh, ini. Nih ya, cash cepat ini. Nah, ini banyak digalbay oleh nasabah-nasabah di Indonesia gitu. Sebenarnya sih bukan banyak digalbay sebenarnya. Semua pinjol di Indonesia itu banyak digalbay ya, kayak Kredivo, Akulaku, Shopee itu lebih banyak kalau kata saya galbaynya daripada pinjol-pinjol yang ini ya. Hanya saja pinjol-pinjol yang masuk ke list ini itu tidak mengauto lunaskan hutang-hutang para nasabahnya. Maka dari itu di data OJK tercantumnya pinjol dengan kredit macet tertinggi gitu ya. Coba kalau mengauto lunaskan hutang para nasabahnya gitu ya, banyak mengauto lunaskan hutang para nasabahnya gitu, pasti menjadi pinjol yang tidak banyak digalbay gitu kan. Jadi manipulasi data lah sebenarnya ya, karena semua pinjol itu pasti banyak digalbay. Setelah cash cepat ada modal nasional. Modal nasional. Katanya ada DC-nya modal nasional, tapi tidak ada ya modal nasional ini ya. Ini modal nasional, siapa yang gagal bayar di modal nasional? Ini kemungkinan tahun depan ini kalau nggak auto lunas ya sudah nggak ada aplikasinya, bangkrut gitu ya. Oke, selanjutnya ada Kredit Pro ya, Kredit Pro coba kita. Nah, ini dia ya, siapa yang pakai Kredit Pro? Ya, ini pinjol apa ini Kredit Pro ini ya? Oh, di sini ada pengumuman pentingnya. Kredit Pro tidak memiliki aplikasi dan tidak melayani pinjaman individual. Oh, jadi Anda nggak bisa pinjam. Gitu ya, oke. Selanjutnya ada Dana Cita. Vindaya. Maaf, Vindaya. Nah, Vindaya itu kan Gojek. Ya, Gojek Pay Later kalau nggak salah. Vindaya juga termasuk dalam pinjol yang kredit macetnya tinggi. Oke, selanjutnya ada Dana Cita. Ya, Dana Cita ini seperti apa? Coba kita lihat dulu. Dana Cita seperti ini ya. Ini banyak digalbay juga, tapi pinjolnya pinjol yang tidak merakyat mungkin ya. Hanya beberapa profesi yang boleh mengambil pinjaman di Dana Cita ini gitu ya. Di sini bisa kita lihat ada iklannya wisuda, berarti Dana Cita ini pinjol khusus untuk mahasiswa, mungkin ya, pendidikan gitu ya, mahasiswa lagi. Pendidikan. Lalu selanjutnya ada cash cepat ya, tadi udah ya. Nah, adapun tingkat kredit macet tersebut sewaktu-waktu bisa berubah. Lender dapat melihat tingkat kredit macet melalui website resmi masing-masing platform P2P lending. Nah, lender atau investor itu sudah banyak yang berguguran atau sudah pada angkat kaki dari dunia perpinjolan, yang artinya tidak mau lagi invest ke pinjol. Nah, nanti pinjol-pinjol kecil ini akan berguguran.
ya pinjol-pinjol kecil ini berguguran lah pokoknya seperti tadi gitu ya, kayak Cepat, Dana Cita dan lain-lain gitu ya. Itu akan berguguran. Sisanya itu nanti pinjol-pinjol yang besar saja gitu kan, seperti Kredivo, Aku Laku, Shopee dan lain-lain. Ya sudah, nanti pembahasannya tuh ya, pembahasan di channel Raja Galbay gitu. Itu aja. Ya, lagi-lagi Shopee, lagi-lagi Kredivo, lagi-lagi Aku Laku ya. Nah, sekarang Anda perlu mengetahui apa sih yang namanya TWP 90% itu. Kenapa Anda wajib mengetahui TWP 90%? Karena untuk ilmu Anda dalam menggalbaikan pinjol-pinjol tersebut. Oke, langsung saja kita cari. Nah, di sini ya, TWP 90 merupakan tingkat wan prestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang ada pada perjanjian pendanaan di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Jadi TWP itu adalah ukuran tingkat atau acuan pada suatu perusahaan pinjaman online atau tolak ukur mengukur kesuksesan dari perusahaan tersebut gitu ya. Nah, yang biasa melihat TWP itu atau TKB itu adalah para investor ya, karena dia mau menaruh uangnya ke perusahaan itu. Kalau TWP-nya sangat tinggi sekali, pasti investor tidak akan mau. Nah, sekarang saya ingin Anda segera galbay. Kenapa? Karena pinjol-pinjol ini sedang lemah, sedang mengurangi intensitas penagihannya dikarenakan pinjol-pinjol ini sedang disorot oleh beberapa pihak. Ya, seperti yang Anda tahu, berita yang sedang viral sekarang ini adalah korban yang mengakhiri hidupnya dikarenakan dia terlilit hutang pinjol ada kami. Ya, berita ini sangat viral sekali sampai jadi berita tingkat nasional. Semua media menulis dan mempublish berita ini. Ya, maka dari itu ini adalah momentum yang pas untuk gagal bayar. Nah, Anda kemungkinan tidak akan terkena penagihan yang namanya mengancam, ya, yang namanya menekan dan lain-lain, gitu ya. Pinjol sekarang ini sedang tunduk, ya, sedang lemah, ya. Mereka tidak akan berani mengancam-ancam Anda. Ya, paling hanya sebatas tagihan biasa saja gitu ya. Oh, ini itu gitu kan ya, harap segera diselesaikan gitu ya. Penagihan-penagihan biasa. Ya. Tapi bagi saya, mau mereka ini mengancam, mau mereka menghina, ya itu menurut saya penagihannya biasa saja. Ya, tidak ada yang wow. Oke? Tidak ada yang wow sama sekali. Nah, kita kaitkan dengan korban yang mengakhiri hidupnya ini. Ya, korban ini atau kebanyakan pengguna pinjol belum bisa menormalisasi dan belum bisa menganggap penagihan-penagihan yang mengancam tersebut adalah hal yang biasa saja. Ya, itulah inti dari permasalahan di kasus ada kami yang sekarang ini. Ya, intinya hanya itu saja, normalisasi penagihan pinjol. Oke? Coba lihat Anda semua yang nonton sekarang ini. Ya, coba lihat orang yang sudah galbay, gitu. Apa jadi kasus? Ya, apakah Anda jadi kasus? Tentu tidak. Karena Anda atau orang-orang ini bisa menganggap bahwa perihal penagihan pinjol atau galbay di pinjol itu biasa saja. Ya, tidak ada yang wow. Oke? Nah, orang yang tidak bisa menganggap kalau penagihan pinjol itu biasa-biasa saja, bahkan dongeng belaka, mereka itulah ya yang akan jadi korban. Oke? Ciri-ciri orang lemah di pergalbayan pinjol adalah balas penagihan DC. Ya, nasabah-nasabah ini ya yang lemah ini selalu ingin dianggap oleh DC pinjol sebagai nasabah yang patuh akan hutang di pinjol. Ya, halo DC pinjol, aku patuh loh sama hutang di pinjol. Kamu akan baik kan sama aku ya? Kamu baik ya sama aku ya? Aku udah bales loh ini, aku udah angkat telepon ini ya, aku udah kasih tahu ke kamu kalau aku lagi nggak ada uang ya. Masa kamu nggak bisa ngerti sih? Please, ya ngertiin aku ya DC pinjol. Kamu orangnya super sekali DC pinjol ya. Kamu baik. Seperti itu yang lemah. Mengharapkan Tuhan yang adil, yang baik. Gitu. Kalau orang yang kuat ya boro-boro balas penagihan DC. Ya baca pun enggak, bahkan dibuang nomor yang didaftarkan di pinjol itu. Tidak peduli. Ya, tidak peduli sama sekali. Jadi saya harap Anda ini menjadi orang yang kuat. Oke, sekarang saya mau bertanya kepada Anda semua. Ya, mana yang potensinya lebih besar dikirim GoFood oleh DC? Ya, saya ulang pertanyaannya. Mana
yang potensinya lebih besar dikirim GoFood oleh DC. Yang pertama, orang yang janji bayar ke DC, sekuat tenaga balas pesan DC, padahal dia nggak punya uang untuk bayar, ngulur-ngulur waktu DC, sehingga seperti mempermainkan DC. Apa nasabah yang checklist 1 kalau ditagih? Ya, menurut saya, orang pertama lah yang akan dikirim GoFood karena menjanjikan pembayaran, bernegosiasi, mengulur-ngulur waktu, seperti mempermainkan DC. Ya, mencoba agar DC ini tidak marah-marah, gitu ya, menenangkan DC. Ya, saya akan bayar di jam 2, padahal nggak ada sama sekali. Ya, orang yang seperti itu kelihatan lemah di mata DC. Ya, orang yang bernegosiasi, menjanjikan pembayaran, itu kelihatan lemah di mata DC. Nasabah seperti itu mudah ditekan, bisa ditekan, dan DC akan menjadi lebih ganas ketika tahu kalau Anda bisa ditekan. Ya, kalau Anda checklist 1, ya dari pertama hari penagihan pertama, ya Anda sudah checklist 1, apa DC ini akan mengirim WA lagi kepada Anda minggu depannya? Anda sudah ditagih, ya. Jatuh tempo pertama, 2, 3, 4, 5. Ya, apa minggu depannya akan di WA lagi Anda? Tentu tidak, ya. Karena dari kemarin WA Anda checklist 1. Ya kan? Tidak ada konflik pada DC tersebut. Ya. Orang yang dikirim GoFood oleh DC pinjol itu orang yang konflik dengan DC itu. Ya, kalau yang tidak pernah konflik, ya yang langsung checklist 1 itu tidak akan pernah. Itu menurut saya tidak akan dikirim GoFood. Ya. Nah, lalu ketika Anda ini checklist 1 WA-nya, ya, si DC akan menghubungi kondar Anda. Ya. Kondar Anda wajib bilang tidak kenal sama sekali dengan Anda. Ya. Oh, ini akan saya sebar datanya. Silakan sebar datanya, saya tidak peduli. Emangnya saya kenal sama dia? Waktu ngajuin utang, kamu nelpon saya. Ya, kondar itu wajib seperti itu. Ya, apalagi kondarnya teman Anda, ya, atau saudara-saudara Anda, nggak apa-apa. Ya, minta bantuan, gitu ya. Kalau ada WA penagihan jangan dibalas. Kalau ada telepon, ya, dari DC sengaja keangkat, gitu ya, karena mengharapkan telepon dari yang lain, gitu ya. Bilang nggak kenal. Ya, kalau DC-nya mengancam, jangan bohong kamu, ya, kamu ini kenal, silakan sebar saja datanya, silakan saja Anda mau lagi tagih juga. Saya nggak kenal, ya saya nggak peduli. Peduli apa saya sama dia? Ya, gitu. Nah, nanti DC akan berpikir, wah, ini sudah tidak bisa ditagih nih. Ya, bonusnya kalau nasabah sudah tidak bisa ditagih, ya, itu akan auto lunas. Daripada nasabah yang menjanjikan pembayaran, berkonflik dengan DC, ya, menenangkan DC. Seperti itu. Nah, Anda juga wajib berkoordinasi dengan operator tempat Anda bekerja yang menerima telepon di kantor Anda, gitu. Anda boleh minta tolong ke dia. Kalau ada yang tanya saya dari pinjol, bilang nggak kenal, ya, nggak ada yang namanya saya di sini. Beres sebenarnya seperti itu. Ya, oke, jadi kita kembali ke inti bahwa ini adalah momentum yang bagus untuk Anda gagal bayar di pinjol karena pinjol sedang lemah. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita kembali ke inti bahwa ini adalah momentum yang bagus untuk Anda gagal bayar di pinjol. Ya, karena pinjol sedang lemah, sedang tunduk. Semua pinjol ini, ya, mereka tidak akan kirim-kirim GoFood lagi, nggak akan. Ya, kasusnya masih segar. Oke, mereka tidak akan mengancam-ngancam Anda lagi. Oke, dalam waktu yang menurut saya cukup lama. Seperti ini. Ya, jadi enak digalbay. Ya, gitu ya. Enak digalbay. Gitu. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.